Israel mengklaim telah menduduki seluruh perbatasan darat dengan Gaza, termasuk mengambil kendali koridor Philadelphia. Namun dengan pengambilan kendali wilayah tersebut, Israel dinilai justru mengambil langkah bunuh diri. Pasalnya koridor Philadelphia akan menjadi medan pertempuran baru untuk tentara Israel dan musuh. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF, yakni Daniel Hagari mengatakan tentara Zionis telah mengambil kendali operasional di koridor Philadelphia. Israel mengklaim pasukannya telah menutup seluruh perbatasan Gaza, kecuali sebagian kecil di dekat pantai dan daerah Tal al-Sultan di kota paling selatan Rafah. Namun keputusan tersebut menuai kritikan dari pakar militer dan strategis Yordania, yakni Nidal Abu Said. Ia mengatakan istilah kendali operasional tidak berarti Israel mampu mengendalikan poros tersebut dan menstabilkannya. Abu Said mengatakan jika tentara Israel menembus sepanjang poros Philadelphia, mereka harus memperhitungkan bahwa panjang poros tersebut adalah 14 km. Hal itu akan menghasilkan kerentanan tersendiri bagi tentara IDF, di mana jalur suplai logistik serta lokasi penimbunannya akan mudah diserang. Militan Palestina yang menyerang di wilayah itu akan berujung pada kerugian secara besar-besaran bagi Israel. Brigade Al-Qassam memproduksi bom lokal untuk menyerang posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bom tersebut berhasil membuat segerombol tentara Israel ketakutan yang sedang bersantai di Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadana, serangan Al-Qassam diluncurkan pada hari ke-237 Operasi Banjir Al-Aqsa. Brigade Al-Qassam merilis rekaman operasi penjatuhan peluru yang menargetkan kumpulan tentara Israel. Dari video itu terlihat setidaknya ada 7 tentara Israel yang sedang bersantai di depan sebuah bangunan di kota Gaza. Tak berselang lama, Al-Qassam menjatuhkan peluru hingga membuat ledakan di wilayah tersebut. 7 tentara IDF yang berhasil selamat dari serangan Al-Qassam langsung menyelamatkan diri. Mereka berlari menjauh dari wilayah yang diledakkan oleh Brigade Al-Qassam. Sayap militan Palestina ini mengklaim peluru yang ditembakkan merupakan bom lokal buatan sendiri. Adapun bom itu merupakan mortir yang dibuat dalam operasi gabungan dengan Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Selain itu, Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka menargetkan pasukan Israel yang dibentengi di dalam sebuah rumah menggunakan peluru TPG. Al-Qassam membenarkan pihaknya meledakkan bom ranjau Claymore yang diproduksi secara lokal di Beit Lahia. Warga Israel mengaku ketakutan dan membongkar borok dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Berdasarkan pengakuannya, ia mengaku pemerintah Israel hendak membunuh warga Zionis. Dikutip dari Al-Mayadana, hal tersebut disampaikan oleh Alexander Turbanov yang merupakan warga Israel yang ditawan militan Palestina. Video pengakuan Alexander Turbanov diunggah oleh media militer Saraya Al-Quds melalui telegramnya. Dalam video itu, seorang pria berkaos merah lantang memberikan kritikan untuk Netanyahu dan pemerintahannya. Ia mengatakan tidak adanya kesepakatan pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina di Gaza setelah sekitar 8 bulan genosida. Sebaliknya, ia mengaku pemerintah dan Netanyahu yang ingin membunuh warga Israel yang disandra militan Palestina. Alih-alih melakukan pertukaran tahanan, Alexander Turbanov menyebut Netanyahu ingin mereka dikembalikan sebagai mayat.
Sementara video ini bukan pertama kalinya warga Israel mengecam pemerintahannya sendiri. Mereka selalu mengkritik kebijakan pemerintah Netanyahu yang dinilai membunuh para tawanan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kerugian yang signifikan di Gaza. Pasalnya Israel mengonfirmasi 2 tentaranya tewas di medan perang. Tak hanya itu, pasukan terjun payung IDF dilaporkan mundur dari Jabalia. Dikutip dari Tribun Internasional, hal tersebut disampaikan oleh pakar militer dan strategi geopolitik dari Yordania, yakni Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi, yang menilai IDF mengalami pukulan hebat dan tidak dapat bertahan di Gaza. Oleh sebab itu, IDF menarik mundur pasukan penerjun payung dan sejumlah besar pasukannya dari berbagai unit Jabalia. Duwairi mengatakan bahwa IDF akan menderita lebih banyak kerugian jika bertahan di wilayah tersebut. Pihaknya juga mengatakan jika tentara IDF tidak mencapai tujuan militer apapun. Oleh sebab itu, Duwairi mengatakan penarikan diri akan disusul di Camp Beit Lahia dan Beit Hanon. Sebelumnya, Israel juga mengumumkan 2 prajuritnya terbunuh di medan perang. Adapun mereka adalah Sersan Adar Gavriel, usia 24 tahun, dan Sersan Yehonatan Elias, 20 tahun. وقع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.